Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di siang ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk selalu berusaha, yaitu mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan aktivitas, dengan kegiatan bermanfaat, diantaranya yaitu thalabul ilm, yaitu mencari ilmu, dan juga kita terus berusaha untuk bisa istiqomah di dalamnya, istiqomah di dalam berbagai macam kebaikan, khususnya thalabul ilm ini. Ayo ikhwah azani waskullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab dan akhlak, yang dimana pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya itu sudah kita bahas mengenai hal ini. Kita sekarang akan masuk kepada poin-poin tentang masalah adab. Yang kita bahas pertama pada kesempatan kali ini, insya Allah meskipun tidak sampai tuntas, itu adalah mengenai adab dalam majelis ilmu, ya, dalam majelis ilmu. Maksud daripada adab di sini adalah yaitu kita memiliki adab ketika di majelis ilmu yang semacam ini. Ini nanti ada pembahasan yang lain, yaitu adab di dalam menuntut ilmu. Karena talabul ilm itu lebih umum daripada majlisul ilm. Kalau talabul ilm, mencari ilmu, bisa dengan cara majelis ilmu, bisa dengan cara qiraah, ya, bisa dengan cara membaca, atau bisa dengan cara-cara yang lainnya. Tapi majlisul ilm yang kita maksud adalah ketika kita berada di majelis yang semacam ini, sehingga nanti ada adab tersendiri. Dan adapun adab tentang talabul ilm, menuntut ilmu, mencari ilmu, itu ada pembahasan yang lain insyaallah taala. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah, sebenarnya kalau kita bicara tentang adab di dalam majelis ilmu, ini sudah merupakan satu yang ma'ruf, sesuatu yang sudah terkenal, sudah dipahami, tidak hanya dalam majelis ilm, tapi juga di dalam kita keseharian kita. Kita dalam misalkan komunikasi dengan sesama, maka ini juga masuk di dalamnya. Tapi ada beberapa poin khusus. Kalau yang pertama ini adalah merupakan adab yang tidak hanya di dalam majlisul ilm, yaitu al-istima', yaitu mendengar. Ketahuilah bahwasanya namanya mendengar ini adalah kunci awal, adalah modal awal untuk kita bisa mendapatkan yang lainnya. Seorang yang alim, orang yang memiliki ilmu, tidaklah mungkin dia menjadi seorang yang alim kecuali dia sebelumnya belajar. Dan ketika dia belajar, maka di antara yang pertama dilakukan adalah al-istima', mendengarkan dari gurunya apa yang disampaikan yang berupa ilmu tersebut. Dan bahkan lebih jauh bahwasanya pendengaran ini tidak hanya di dalam majelis ilm saja, bahkan secara umum, secara keseluruhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang awal kita nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah berfirman di dalam petikan ayatnya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini diawali dengan lafaz yaitu wala takfu ma laysa laka bihi ilm.
wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah memiliki sikap yang tidak ada ilmu di dalamnya. Kita jangan memiliki sikap, kita mengeluarkan pendapat, kita bersikap ini dan itu tanpa memiliki ilmu. Kenapa kita tidak boleh bicara sembarangan, berbuat sembarangan? Karena ini, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena as-sama' yaitu pendengaran, wal basar yaitu penglihatan, wal fuad dan hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di dalam ayat ini ya ikhwah azani wa asqullah disebutkan kata as-sama' yaitu pendengaran. Ini adalah diawalkan. Kita tahu bahwasanya fungsi yang ada di dalam organ tubuh kita yang awal, yang pertama berfungsi itu adalah pendengaran ini. Kita tahu ketika ada misalkan bayi, ya, ketika bayi lahir begitu, maka yang menjadi fungsi awalnya di antara organ-organ yang lainnya itu adalah as-sama' dulu, pendengarannya terlebih dahulu. Matanya kelihatannya terbuka, sepertinya melihat, tapi pada hakikatnya belum bisa jelas. Tapi telinganya yang berfungsi terlebih dahulu. Setelah itu berlanjut kepada al-basar, penglihatannya. Kalau sudah dia bisa memfungsikan hatinya, sudah balik, maka hatinya lah yang nanti akan juga berpengaruh. Ini tinjauan pertama adalah mengenai bagaimanakah as-sama', pendengarannya adalah yang awal. Kemudian yang kedua, ya ikhwah azzakallah, bahwasanya mendengarkan ini adalah sesuatu yang lebih didahulukan daripada pembicaraan. Yang lebih didahulukan daripada pembicaraan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab hadisnya, yaitu al-ilmu qabla al-qauli wal amal, bahwasanya ilmu sebelum qaul, sebelum ucapan, wal amal dan perbuatan. Jadi sebelum ngomong, sebelum bicara, sebelum melakukan aktivitas harus punya ilmu. Maka ketika kita pengen punya ilmu, harus mencari ilmu. Untuk bisa mencari ilmu harus mendengarkan ketika di majlisul ilm, begitu. Maka subhanallah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang berupa alat pendengaran, itu berupa telinga, itu dua. Adapun alat untuk kita bisa mengungkapkan, berbicara, komunikasi itu satu. Yang artinya bahwasanya hendaklah kita itu banyak mendengar dibandingkan dengan banyak bicara. Kalau ini dibalik, orang yang dia itu sukanya bicara, telinganya itu fungsinya kurang. Artinya apa? Artinya dia mungkin kalau ngomong Masya Allah, kesana kemari diajak ngomong aja bisa, tapi untuk menerima informasi, apalagi mendapatkan kritikan akan susah dia. Maka dari itu perbanyaklah dari kita untuk banyak mendengar. Ya, artinya apa? Artinya bukan berarti kita tidak boleh ngomong, tidak. Tapi hendaklah perbandingannya antara kita mendengarkan dengan kita bicara itu lebih banyak mendengarkannya. Apalagi dalam majelis ilmu semacam ini, apalagi dalam waktu yang singkat semacam ini, ya, antum mau tidak mau maka antum harus mendengarkan. Artinya apa? Artinya bicara sekarang waktunya ana, waktunya saya. Ya, antum waktunya mendengarkan. Nah, kalau antum diberi waktu sekarang untuk mendengarkan, kemudian tidak difungsikan pendengarannya, ya rugi. Sudah meluangkan waktu, duduk dan lainnya gak mendengarkan, ya rugi. Maka harus dimanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang berupa organ telinga yang fungsinya untuk mendengar ini. Kita sebutkan beberapa, yaitu athar bahwasanya dari Imam At-Tirmidzi dan selain beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an,
bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamili fikhin ila man huwa akfahu minhu." Yang artinya bahwasanya naddarallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu nadrah atau nudrah, yaitu cahaya di wajahnya. Memberikan cahaya di wajahnya. Ini menunjukkan anugerah Allah taala kepada seseorang yang dia itu melakukan apa? Sami'a maqalati, yang dia itu mendengarkan maqalati, ucapanku, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawa'aha, setelah dia mendengar lalu dia fawa'aha, memahaminya, wa hafidhaha, dan menghafalnya, wa ballaghaha, dan menyampaikannya. Ini semacam tahapan ya ikhwah azani wa azakullah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu di dalam hadis ini menyebutkan semoga Allah Ta'ala memberikan nudrah, memberikan cahaya berseri-seri di wajah seseorang yang dia itu mendengarkan hadis-hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semacam ini kita sedang menyampaikan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah akan beranjak kepada yang lainnya, kepada memahaminya, fawa'aha, kepada hafidhoha, menghafalkannya, apalagi balaghoha, menyampaikannya, kalau sami'nya atau istima'nya itu tidak terdapat atau tidak tercapai. Kalau dia ingin menyampaikan sesuatu, maka dia adalah memiliki sesuatu yang mau disampaikan. Maka untuk bisa memiliki sesuatu itu harus mendengarkan ilmunya. Maka inilah yang penting bagi kita untuk memanfaatkan yaitu alat pendengaran kita. Tambahan di dalam hadis ini disebutkan farubba hamili fikhin ila man huwa akfau minhu. Ini menunjukkan bagaimanakah kalau kita itu sedang menyampaikan sesuatu tidak mesti berarti yang di depan lebih afham, lebih faham, lebih faqih daripada yang mendengarkan. Maka beliau mengatakan, berapa banyak orang yang membawa ilmu agama kepada orang yang lebih paham darinya. Bisa jadi yang demikian ini contoh konkretnya sekarang. Ya, apa yang anak sampaikan ini bisa jadi di antara antum ada yang lebih paham daripada anak. Ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan, itu tidak menghalangi untuk tetap mendengar. Untuk tetap mendengar. Kalau kita alihkan kepada pembicaraan, misalkan antum ketika tidak bisa menyampaikan secara khusus seperti ini, ya sudah kita alihkan ke dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ketika anak kita bicara, ketika istri kita bicara, dengarkanlah. Ya, dengarkanlah. Kalau kita ingin memahami apa yang mau disampaikan, permasalahan apa, ya didengarkan dulu. Jangan sampai ketika anak baru ngomong sedikit langsung dimarahi. Istri ngomong sedikit langsung dimarahi. Maka kita berarti belum bisa memanfaatkan istima' kita, belum memanfaatkan pendengaran kita dengan baik. Maka dari itu meskipun kita lebih paham dari anak kita lebih paham dari istri kita, tetap tidak ada masalahnya dan itu kebaikan. Kita mendengarkan yang disampaikan sampai selesai, ya supaya paham seluruhnya. Baru kita memberikan komentar, memberikan nasihat, memberikan masukan. Ya, maka dalam majelisul ilm ini tidaklah selalu yang di depan itu lebih faqih daripada yang mendengarkan. Bisa jadi mendengarkan itu juga lebih faqih. Dan ini kebiasaan para imam dan juga para masyayikh, bahwasanya ketika salah seorang di antara mereka menyampaikan ilmu atau memberikan kajian, maka yang lainnya bukan kemudian buyar gitu, enggak, mendengarkan dan mencari faidah tertentu. Meskipun mungkin lebih a'lam, lebih mengetahui, lebih faqih. Nah, kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah. Berikutnya dari Hasan Al-Basri
Dari Abu Darda radhiyallahu an, beliau mengatakan, ada di sini 4 tingkatan. Ada 4 bahasa kita itu yaitu jati diri. Ya, jati diri kita hendaklah di antara 4 ini jangan sampai lepas. Beliau mengatakan yaitu kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamisah fatahlak. Qal faqultu lil Hasan man al-khamsah? Qal al-mubtadi'. Yang artinya kun aliman, jadilah engkau seorang yang alim. Maka kita diperintahkan semaksimal mungkin kita menjadi orang yang alim. Tentunya adalah biqadril istita'ah, yaitu sesuai dengan kemampuan. Kita adalah menjadi orang yang alim, yang punya ilmu. Punya ilmu khususnya ilmu din, yaitu ilmu agama Islam ini. Kalau kita ilmu din masih belajar, tapi juga hendaklah punya ilmu yang lain dan itu bisa bermanfaat untuk agama juga. Ya. Apalagi dalam majelis ilmu semacam ini, maka kalau kita belum menjadi orang yang alim, jadilah yang kedua, ya, au muta'alliman, yaitu menjadi seorang yang muta'allim, orang yang mau belajar. Orang yang mau belajar kepada siapa? Kepada yang alim, kepada orang yang alim. Nah, kadang-kadang mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, anak ini susah untuk menerima ilmu, ya. Dari dulu itu memang susah begitu. Ya, kalau memang kemampuannya segitu jadi alim, ya nggak mungkin. Belajar aja juga susah. Sudah, yang ketiga mustami'an. Ngerti gak ngerti dengarkan, sudah, itu sudah pahala. Kita berada di majelis ilmu sudah pahala, mendengarkan itu apalagi pahala. Masalah mengertinya, maka itu kita serahkan kepada Allah, kita berdoa semoga Allah mudahkan ini semuanya. Ya, jadi mustami'an, dalam menjadi pendengar setia, ketika disampaikan didengarkan, ya. Jangan nggak ngerti bantah. Nah, ini orang yang jahil namanya. Nah, kalau memang ternyata ini pun juga nggak kuat, 20 menit saja misalkan nggak kuat, kuatnya hanya 10 menit untuk mendengar. Artinya setelah 10 menit wassalam begitu. Wassalamnya artinya tetap di tempatnya alias tidur begitu. Ya. Maka jangan sampai kita itu tidak yang keempat. Yang keempat adalah wa muhibban. Adalah kita itu suka terhadap apa? Suka terhadap ilmu. Kalau kita ada orang yang alim, kita tidak bisa jadi orang yang alim. Ya, sangat jauh perjalanannya. Belajar juga kesusahan, mendengar juga nggak betah. Ya, maka hendaklah kita cinta, kita suka. Kalau ada orang misalkan kemana ya akhi, ini ada kajian di sana, masya Allah. Saya kalau sekarang tidak sibuk, saya pengen juga ikut di sana sebenarnya. Suka. Ketika ada orang-orang yang dia itu memiliki hamasah, memiliki semangat untuk belajar, dia senang. Nah, kesenangan ini nanti akan bisa mengantarkan dia itu akan datang ke majelis ilmu, jadi mustami. Ketika jadi mustami, maka dia itu akan lebih bisa istiqomah, maka menjadi muta'allim. Nah, ketika muta'allim, dia itu belajar itu sudah sering atau sudah sekian lama, maka dia akan bisa menjadi orang yang alim biiznillah. Nah, kemudian dipesankan oleh beliau wala takun al-khamisah, jangan menjadi yang kelima. Jadi setelah 4 tadi, alim, muta'allim, mustami' dan muhib, jangan jadi yang kelima. Ditanyakan oleh beliau apa yang kelima itu, qala al-mubtadi'. Ya, ini adalah fatahlak, ini akan bisa membinasakanmu. Ya, ini akan bisa membinasakan kalian. Yaitu orang yang dia itu tidak bisa keempat ini dan dia malah justru yang kelima. Apa itu mubtadi'? Yaitu mubtadi' adalah orang yang dia itu mengamalkan satu amalan tanpa ilmu, yaitu amalannya tanpa ilmu. Tanpa ilmu tidak mesti dia itu orang yang bodoh, tidak mesti. Bisa jadi dia itu orang yang pandai, pandainya dalam ilmu dunia,
dalam ilmu din, dalam ilmu agama dia tidak memiliki pemahaman. Akhirnya ilmu din dilogikakan, ilmu din katakanlah dipikir dengan ilmunya dia sendiri, semacam misalkan Al-Quran ditafsirkan sendiri, ya sudah, ini nanti akan bisa menjadi orang-orang yang tersesat. Maka mubtadi adalah orang yang berbuat bid'ah, itu orang-orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada di dalam agama Islam ini. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Kita hanya menyampaikan pada kesempatan ini satu poin ini saja. Ya, poin berikutnya nanti akan kita sampaikan pada kesempatan yang lainnya. Nah, sebagai sedikit kesimpulan dari yang kita sampaikan, bahwasanya di dalam majelis ilmu semacam ini, modal utama pertama kita ketika kita sudah berada di majelis ilmu, maka hendaklah kita itu siap untuk istima', siap untuk mendengarkan dengan seksama. Kalau kita tidak siap untuk mendengarkan dengan seksama, ya kita malah rugi. Jangan kemudian kita putus asa sebelum berperang. Mau kajiannya jam berapa? Kajiannya jam 1 siang sampai jam 3 sore. Waduh, ngantuk-ngantuknya ini. Ya, kayaknya kalau saya ikut nanti paling-paling juga ketiduran, gak ikut aja lah. Nah, ini orang putus asa namanya. Orang putus asa. Kenapa dia seperti itu? Karena dia sudah merasa dirinya tidak mampu, ya. Maka jangan sampai seperti itu. Maka paling tidak menjadi muhibban, masya Allah, kajiannya segitu lamanya ya, meskipun waktunya itu siang, ya saya berusaha bisa mengikutinya. Suka paling tidak. Nah, ini ketika sudah mencoba ternyata masih KO di tengah jalan, misalkan 1 jam aja nggak mampu, ngantuan misalkan, besoknya waktu lain dicoba lagi, ya, jadi mustami' yang baik sehingga bisa lebih lama dan seterusnya. Itulah ya ikhwah azanakumullah, dalam majelis ilmu semacam ini modal utama kita yang pertama adalah istima', yaitu kita mendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mendengarkan tidak hanya dalam majelis ilmu, tapi bisa mendengarkan hal-hal kebaikan yang lainnya, dan kita juga bisa terhindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.